Lagi syuting tuh dia tuh nungguin di situ ya. Iya. Bandingkan yang biasa, kita coba kasih lihat lagi ya. Hello. Progress. Halo. Halo. Ya, karena ini sudah pukul 12.20, jadi mari kita mulai saja ya Minasang. Nanti kalau misalnya ada temannya yang mau bergabung, silakan saja ya. Ya, sebelumnya, biasanya kan Minasang belajar bahasa Jepang sama Ani Sensei ya. Nah, kali ini saya akan menggantikan Ani Sensei untuk minggu ini dan minggu depan. Apakah suara saya terdengar, Minasang? Terdengar. Dengar. Terdengar. Baik. Kalau begitu, kita perkenalan dulu ya, Minasang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa D. Pratiwi. Saya biasa dipanggil Anissa. Saya mahasiswa PLP dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, hari ini saya akan menggantikan Ani Sensei untuk belajar bahasa Jepang bersama-sama Minasang semuanya ya. Baik, sebelum
memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Untuk absennya, nanti saya akan bagikan link di ini ya, chat Zoom-nya ya. Nanti juga saya bagikan di itu grup perwakilannya. Tapi Minasang mengisi link absennya itu sebelum jam 8 malam nanti ya. Karena kalau setelah jam 8 malam itu udah nggak bisa. Seperti itu ya Minasang. Ya, kalau begitu saya mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar bab 2. Apa ini bab 2, Minasang? Ada yang bisa bantu saya baca? Arigato. Baik. Tadi siapa ya yang berbicara? Iya. Latifah. Bukan, Bu. Baik. Gak perlu takut, Minasang. Aku. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bab 2 ya, yaitu dengan tema arigato. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Arigato ini artinya apa? Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi Selamat malam. arigato ini punya arti terima kasih. Begitu ya, Minasang. Lalu selanjutnya, nah di pembelajaran hari ini tuh kita punya tujuan. Jadi tujuan yang pertama yaitu, nih, siapa yang mau baca? Minasang. Saya Ya, silakan. Saskia-sang. dapat menyatakan ungkapan terima kasih, meminta maaf, dan salam berpisah. Baik, benar sekali. Jadi setelah melalui pembelajaran hari ini diharapkan Minasang dapat mengungkapkan ungkapan terima kasih, meminta maaf, dan salam perpisahan dalam bahasa Jepang ya. Lalu tujuan yang kedua yaitu siapa nih yang mau baca? Saya. Ya, silakan Nurul Sang. Saya Raihana, Bu. Oh, baik. Minasang. Raihanan Sang. Ya, dozo. Raihana Norma, Bu. Iya, silakan. Raihanan Sang. Dapat membaca dan menulis huruf katakana. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu dapat membaca dan menulis huruf katakana. Baik, jadi kita langsung saja ya ke materi. Nah, di materi sebelumnya kan Minasang sudah belajar itu ya, AI1 kan? Ada yang ingat nggak? Ingat. Apa aja tuh di bab pertama? Ada apa aja? Minasang. Ohayo. Baik. Ohayo gozaimasu. Hai. Konnichiwa.
Bahwa Ya, jadi kalau di bab 1 itu kita udah belajar itu ya, I1 ada Ohayo, ada Konnichiwa, itu kan ya minasang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan baru juga ya. Nah, di gambar nomor 1 ini situasinya apa minasang? Ohayo Ini kan ada Oh, aku nggak kedengeran. Ini kan ada siswa, lalu ada guru. Kira-kira situasinya apa minasang? Terus di sini ada jam 8. Kira-kira ungkapannya apa ya? Ohayo gozaimasu. Baik, betul sekali ya. Jadi ungkapan yang digunakan ketika pagi hari itu ohayo gozaimasu. Nah, sekarang kita coba dengarkan audionya dulu ya. Iki. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Baik. Terdengar nggak minasang audionya? terdengar. Dengar, Bu. Baik. Jadi tadi siswanya ini bilang apa ya? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Baik, betul ya. Jadi tadi siswanya ini mengatakan ohayo gozaimasu. Lalu gurunya menjawab apa ya minasang? Ohayo. Ohayo. Baik, Ohayo. betul ya. Jadi gurunya menjawab ohayo. Minasang tahu nggak apa perbedaan dari ohayo gozaimasu dan ohayo? Tahu kalau ohayo gozaimasu itu diucapkan untuk yang lebih muda ke yang lebih tua. Baik. Kalau ohayo? Diucapkan dari yang lebih tua ke yang lebih muda atau yang sebaya ke yang sebaya. Ya, betul ya. Terkiasang. Jadi bedanya itu kalau ohayo gozaimasu itu situasinya lebih formal. Kalau yang ohayo itu informal, begitu ya, minasang. Ohayo. Baik, kita lanjut gambar yang kedua. Kalau gambar yang kedua ini kira-kira situasinya apa ya, minasang? Konbawa. Ya, betul. Kita dengerin dulu ya, ini audionya. Ni. Konbanwa. Konbanwa. Baik. Jadi konbanwa ini digunakan ketika kita ingin menyapa teman di malam hari, begitu ya minasang. Jadi ini kan lagi pulang sekolah nih, terus mau berpisah, jadi bilangnya konbanwa, begitu ya minasang. Ya, Bu. Baik. Lalu kalau gambar yang ketiga ini, kira-kira gambar apa ya minasang? Ini ada bawa belanjaan atau bawa hadiah ini? Orang pacaran, Bu. Orang pacaran. Berarti ungkapannya apa ya minasang kira-kira? Konnichiwa. Konnichiwa. Kalau misalnya kita dikasih hadiah, begitu minasang, kita bilang apa? Arigato. Arigato. Betul ya. Kita dengarkan dulu ya, ini audionya. Bentar. 3. ありがとう。いいえ。 Baik, benar ya. Ternyata ini ungkapannya adalah arigato. Lalu tadi jawabannya apa minasang? Ya. Ya. Jadi arigato ini berfungsi untuk mengungkapkan ungkapan terima kasih ya. Lalu biasanya itu dijawab dengan iye atau iye doitashimashite. Iye ini sendiri bisa diartikan dengan sama-sama. Seperti itu ya minasang, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Kalau gitu kita lanjut ya.
Iya. Nah, untuk gambar yang keempat ini, kira-kira gambar apa ya? Ini ada orang kesakitan nggak sih? Sumimasen. Baik, betul. Kita dengerin dulu ya audionya. Keinjak kakinya. Ya, 4すみません。いいえ、 baik. Jadi untuk yang keempat ini ungkapannya benar tadi ya. Seperti yang dikatakan siapa tadi? Yang jawab sumimasen. Moshi minasang. Saskia. Saskia-sang. Saskia-sang. Moshi. Ya, ada apa? Tadi Saskia jawab ya, kalau ini ungkapannya sumimasen. Iya. Hai. Ya, betul ya. Jadi ungkapan ini meminta maaf yang tepat yaitu sumimasen. Dan selain digunakan untuk ungkapan meminta maaf, sumimasen ini juga digunakan sebagai ungkapan meminta izin. Jadi kalau misalnya minasang mau izin ke toilet, itu biasanya bisa pakai sumimasen. Nah, materi itu akan kita pelajari di minggu depan ya, minasang. Lalu biasanya akan dijawab dengan iye. Seperti itu ya. Kita lanjut ke gambar yang kelima. Kalau ini kira-kira gambar apa ya, minasang? Membagi. Gambar apa? Arigato. Ya, ini kan ada siswa yang menerima apa ini? Hasil ulangan, begitu ya, minasang? Biasanya akan mengucapkan arigato. Kita dengarkan dulu ya audionya. 5ありがとうございます。 Baik. Jadi, karena ini diucapkan kepada orang yang lebih tua, maka situasinya formal. Maka ini menggunakan arigato gozaimasu. Lalu untuk gambar yang keenam ini kira-kira gambar apa, minasang? Perpisahan. Ya, ini kan ada dua orang gitu ya, minasang, saling melambai. Biasanya mengucapkan apa, minasang, kalau misalnya kita berpisah? Sayonara. Sayonara. Ya, betul sekali ya, minasang. Jadi kita dengarkan dulu audionya. 6さようなら。じゃ、また。 Baik, betul ya. Jadi ungkapan yang digunakan adalah sayonara dan jamata. Minasang tahu nggak perbedaan dari sayonara dan jamata ini apa? Sebelumnya, minasang tahu artinya apa? Sayonara ini dan jamata. Moshi minasang. Bye-bye. Ya, perbedaannya apa ya? Ini Akbar Sang ini aktif ya. Silakan Akbar Sang dijawab perbedaan dari sayonara dan jamata. Tahu nggak kira-kira? Kalau sayonara itu dipakainya kalau nggak mau ketemu lama, kalau jamata itu dipakainya kalau berpisahnya singkat. Baik, betul. Siapa yang menjawab ini? Nabila. Baik, Nabila Sang, betul ya. Jadi kalau
misalnya sayonara ini digunakan ketika kita tidak tahu kapan akan bertemu dengan orang itu. Jadi misal setelah wisuda, minasang kan berpisah dengan teman-teman minasang. Nah, otomatis kan nggak tahu kapan akan ketemu lagi. Jadi ungkapan yang digunakan adalah sayonara. Nah, kalau jamata ini, misal pulang sekolah nih, kalian berpisah sama teman. Nah, itu ungkapan yang digunakan adalah jamata. Karena kita tahu kapan akan bertemu lagi. Contohnya, besok kan pasti akan bertemu lagi. Seperti itu ya, minasang. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Atau terlalu cepat? Ulangi lagi. Yang mana yang diulang? Yang perbedaan sayonara sama jamata. Baik. Kalau sayonara itu digunakan ketika kita akan berpisah dengan orang, tapi kita nggak tahu kapan akan bertemu orang itu. Jadi dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Misal kita nganter ayah kita kerja, ayah kita merantau. Kita kan belum tahu kan kapan ayah kita akan pulang. Nah, itu pakainya sayonara. Kalau yang jamata, ketika kita pulang sekolah nih, berpisah sama temen. Kan kalau sekolah kan besok ketemu lagi kan. Nah, itu pakainya jamata. Seperti itu. Apakah sudah paham? Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Hai. Jadi kan ini tadi minasang sudah belajar tentang teorinya ya. Jadi tadi ada ohayo gozaimasu, ada konbanwa, sumimasen. Nah, kali ini kita akan berlatih ya minasang. Kita balik dulu. Nah, untuk nomor 1, ada yang mau coba nggak? Siapa? Yang menjadi siswa dan guru. Oh, ini Aku kan jadi- udah ada remajinya, jadi minasang tinggal baca. Siapa yang mau? Ayo. Tadi Saskia Sang. Hai. Saskia Sang. Dengan siapa? Silahkan tunjuk temannya. Sama Nabila. Hai. Silahkan Nabila Sang dan Saskia Sang. Dozo. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Baik. Hebat ya minasang, sudah bisa. Lalu untuk yang kedua, ada yang mau? Siapa gantian temannya? Ini ungkapannya sama ya minasang. Setelah diucapkan konbanwa, jawabnya juga konbanwa. Mudah kan minasang? Ayo siapa yang mau? Ini saya tunjuk ya kalau nggak ada yang mau. Di sini ada Yufli Husna. Yufli Husna Sang. Masih. Sepertinya sinyalnya nggak bisa ya. Apa gimana nih? Ya udah kita ganti ya. Ya, sebentar saya pilih dulu. Di sini ada siapa ya? Dita Anissa. Dita Anissa Sang. Silakan ini yang nomor 2. Silakan tunjuk temannya untuk latihan percakapan ini yang nomor 2. Ya, sama Apa? Bu. Heeh.
Dita Anissa-sang. Moshi. Ya, Bu. Iya, silahkan. Tunjuk temannya. Mau sama siapa? Nama Natasha, Bu. Iya, hai, silahkan. Dimulai. Yang nomor 2 ya, Minasang. Yang Kongbangwa ini. Atau mau yang nomor 3? Boleh? Nomor 2 aja, Bu. Oh iya. Hai, silakan dozo. Nomor 2. Konbawa. Konbanwa. Baik, betul ya Minasang. Minasang nggak usah takut ya, nggak usah takut salah karena di sini kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar. Ya, untuk yang nomor 3, siapa yang mau? Nanti dapat nilai tambahan loh Minasang. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Ini ada Fahma Syakura. Fahma Syakura Sang. Moshi. Fahma Syakura Sang. Sinyalnya bagus nggak? Sepertinya enggak ya. Kita ganti ya Minasang. Ini ada Syahrul Rizki. Syahrul Rizki Sang. Moshi Minasang. Wah, saya ditinggal tidur ya ini ya. Ya udah yang tadi udah ini, boleh kok kalau mau lagi. Saya aja, Bu, sama Hazelin. Ya ini Marsha Sang, mau coba? Iya, sama Hazelin ya, Bu. Iya. Silakan. Arigato. Iya. Hai, bagus ya Minasang. Ayo ini yang lain mana nih? Yang cowok-cowok, masa kalah sama yang cewek nih? Kan tinggal baca aja ya. Gampang kan? Nggak ada pasangannya, Ibu. Ya pilih aja, siapa aja boleh. Mau sama saya juga boleh. Oh, ini yang nomor 4 ya. Siapa yang mau coba? Bu, saya sama Tiara. Kita. Iya, siapa ini? Tiara sama? Elsa. Hai, silahkan. Tiara Sang dan Elsa. Dozo. Li. Sumimasen. Bisa diulang?
Tadi suaranya nggak terlalu kedengeran. Sumimasen. Hai, ini tadi yang jawab siapa ya? Saya sama Elsa, Bu. Tiara sama Elsa ya? Iya, Bu. Tadi yang jawab iya ini siapa ya? Saya, Bu. Tadi bacanya apa? Lie. Iya. Iya. Hai, betul ya. Untuk yang nomor 5, siapa yang mau coba? Saya, Bu. Hai, Arjuna Sang, Dozo. Arigato gozaimasu. Hai. Artinya apa ya, Arjuna Sang? Arigato gozaimasu ini artinya apa ya? Apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Hai, betul. Jadi arigato gozaimasu ini artinya terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, siapa yang mau coba? Dua orang Bu, terakhir. sama Siapa? Sebutkan namanya. saya sama Saskia Sang dan Nadia sama Nabila. Nabila. Hai, Dozo, silakan. Sayonara. Ya, mata. Hai, betul ya. Ini Minasang nih hebat-hebat loh, bahasa Jepangnya udah bisa. Tadi juga udah banyak yang tahu ternyata ya artinya. Sugoi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nah, jadi kita akan belajar huruf katakana. Sebelumnya, Minasang tahu nggak bahasa Jepang itu punya berapa huruf? 2. 2? Apa aja? 4. Apa aja itu? 2, Bu. 2, 4. Kedua, hiragana sama kata Hiragana, katakana. 4. Terus yang 4 tadi apa? Kanji. Ya, jadi huruf Jepang itu cuman punya 3 huruf ya, yaitu ada hiragana, katakana, dan kanji. Nah, huruf katakana ini fungsinya buat apa? Minasang sudah tahu belum? buat nama yang di luar dari bahasa Jepang. Baik. Contohnya berarti nama Minasang semua ya. Berarti Minasang sudah bisa nih menulis nama sendiri pakai huruf katakana. Belum hafal. Belum hafal. Ya udah kalau gitu kita belajar ya hari ini. Sebelumnya minggu lalu kalian belajar hurufnya sampai huruf apa? Bisa dibuka catatannya sampai huruf apa? Moshi Minasang. Sampai ko. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar lanjutannya dari huruf ko ya. Ada yang tahu nggak huruf apa? Setelah huruf ko. Sa. Baik, betul ya. Jadi setelah huruf ko itu ada huruf sa. Nah, kita lihat dulu. Nah, kira-kira kalau dilihat dari hurufnya ini ada berapa coretan ya Minasang? Ada yang tahu nggak? 3. Ya. Tadi siapa yang jawab ya? Nabila. Baik, betul ya. Jadi huruf sa ini punya 3 coretan. Nah, seperti itu ya Minasang langkah menulisnya. Jadi silahkan Minasang ikuti tulis ya di buku catatannya. Jadi urutannya itu yang pertama mendatar, lalu turun ke bawah 2 garis selanjutnya. Paham ya Minasang?
Paham. Baik, kita lanjut ya. Huruf Paham. selanjutnya. Huruf selanjutnya shi. Shi ini juga ada 3 coretan. Langsung saja kita lihat cara penulisannya. Ini minasang sambil nulis di buku nggak? Iya. Baik. Jadi seperti ini ya cara menulisnya. Yang pertama itu kayak titik gitu ya minasang, cuman agak panjang, ada 2, lalu ada goresan 1 dari bawah ke atas. Kayak emoji ya minasang. Kita lanjut ya. Lalu ada huruf su. Huruf su ini punya berapa coretan minasang? Ada yang tahu nggak kalau dilihat dari hurufnya? 2. Baik, betul. Huruf su ini punya 2 coretan ya. Jadi yang pertama itu kayak apa ya minasang? Angka 7. Kayak angka 7, Bu. Gimana? Jadi huruf su ini punya 2 coretan. Coretan yang pertama itu panjang dan coretan yang kedua itu pendek. Seperti itu ya minasang. Kita lanjut huruf C. Huruf C ini juga punya 2 coretan. Nah, jadi yang pertama itu kayak kail pancingan gitu ya minasang. Lalu yang kedua itu seperti huruf L. Nah, itu membentuk huruf C. Minasang, suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Baik. Kita lanjut ya. Ya. Baik, huruf terakhir itu so. So ini punya 2 coretan. Tadi kayak huruf apa ya sebelumnya yang hampir mirip kayak gini ya minasang? Si. Baik, cuman ini coretan yang di atas hanya ada 1 ya. Kalau si tadi kan ada 2. Nah, kalau so ini coretannya ada 1. Seperti itu ya minasang. Saya lanjut ya. Nah, tadi kan minasang sudah menyebutkan ada salam, ada ungkapan meminta maaf. Nah, sekarang kita berlatih ya. Ini ada berapa kolom nih? Ada 6 kolom. Jadi, silakan minasang pasangkan kolom yang kiri dengan kolom yang kanan. Kira-kira yang tepat itu yang mana? Siapa yang mau coba nomor 1 ini? Minasang, ada yang mau coba Saya. nggak nomor 1? Jadi pasangannya Saskia. dari nomor 1 ini yang mana? Seperti itu. Saya Sensei. Siapa ini? Saskia Sang. Iya. Hai, Dozo. Silakan Saskia Sang. Yang nomor 1 itu arigato gozaimasu. Hai. Sambungan B. Pasangannya yang mana? B. B apa B? Terima kasih. Hai, betul. Jadi yang nomor 1 ini dibacanya betul ya tadi Saskia Sang, arigato gozaimasu. Lalu pasangannya dengan yang B, yaitu terima kasih. Yang kedua, siapa yang mau coba? Saya Sensei. Hai, Rozo, Safira, Aulia Sang. 2 itu sumimasen, pasangannya A, minta maaf. Hai, betul ya Safira Sang. Nomor 2 ini dibaca sumimasen dan artinya ini yang A, minta maaf. Yang terakhir, siapa yang mau coba? Saya. Siapa ini? Elsa.
Hai, Elsa Sang, dozo. Nomor 3 dibacanya sayonara. Hai, betul. Jumpa Pasangannya? lagi. C. Hai. Jumpa lagi. Betul ya, Elsa Sang. Jadi nomor 3 ini dibaca sayonara. Artinya yang C, jumpa lagi. Minasang semuanya hebat ya, udah pintar bahasa Jepangnya. Tepuk tangan dulu dong buat Minasang semua. Biar nggak sepi Minasang. Lalu kita lanjut ya. Kali ini kita akan latihan huruf katakana. Jadi tadi kan Minasang udah lihat tuh, walaupun tadi nggak lama ya. Nah, sekarang kita akan berlatih. Nah, yang nomor 1 ini huruf apa Minasang? Ada yang masih ingat nggak? Yang terakhir tadi. So. Baik, betul ya. Jadi yang nomor 1 ini dibacanya so. Yang nomor 2 dibaca apa Minasang? Su. Sa. Baik. Yang nomor 2 ini dibacanya saya. Baik, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini dibacanya apa Minasang? Oh, ini ada Rakasang mau jawab. Minasang, moshi-moshi. Minasang, suara saya terdengar nggak? Putus-putus, Bu. Baik. Kalau sekarang, moshi-moshi Minasang. Su. Minasang, suara saya terdengar nggak sekarang? Terdengar. Baik. Maaf ya tadi sepertinya sinyal saya yang ini buruk. Kita lanjut ya. Sekarang sudah jelas Minasang? Sudah. Baik. Jelas. Nomor 3 ini huruf apa ya Minasang? C. Baik, betul ya. Yang nomor 3 ini huruf C. Kita lanjut ya. Kalau yang nomor 4 ini huruf apa Minasang? Su. Baik, betul ya. Yang nomor 4 ini su. Yang terakhir, ini apa Minasang?
Si. Baik, betul ya, yang nomor 5 ini dibacanya shi. Minasang ada pertanyaan nggak sejauh ini? Moshi-moshi minasang. Moshi-moshi minasang. Suara saya terdengar? Sebentar ya, saya ganti ini jaringan dulu. Enggak ada. Terdengar. Sekarang terdengar? Terdengar. Baik. Maaf ya minasang, ini koneksi saya kurang bagus, jadinya putus-putus. Baik. Jadi kesimpulannya hari ini kita udah belajar apa aja minasang? Baik, jadi hari ini kita sudah belajar tentang salam formal dan salam informal. Tadi ada arigatou gozaimasu, lalu ada arigato. Nah, selain itu tadi kita juga sudah belajar ini ya, apa namanya, huruf katakana ya, ada sha, shi, su, se, dan so. Seperti itu ya, minasang. Hai. Baik, minasang shitsumo arimasu ka? Apakah ada pertanyaan dari minasang tentang materi yang tadi? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti artinya minasang sudah paham ya, sudah paham tentang materi yang tadi ya. Iya. Baik. Lalu untuk yang selanjutnya, nih ada tugas. Tugasnya ini mudah kok minasang. Jadi silakan minasang tulis kembali huruf katakana yang tadi sudah dipelajari ya. Ada huruf sa, shi, su, se, dan so. Itu minasang tulis sebanyak 5 kali di buku catatan masing-masing ya. Lalu tugas ini paling lambat dikumpulkan pada hari Senin 6 September 2021 sampai pukul 23.59. Jadi sampai Senin malam ya minasang. Jadi ini tugasnya ditulis, lalu difoto, lalu dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Seperti itu ya minasang. Apakah Baik. bisa dipahami tugasnya? Ya, Bu. Bisa. Ya. Baik. Ya, jadi ini saya tanya sekali lagi nih, minasang ada yang masih bingung nggak sama materinya tadi atau sama tugasnya? Tidak. Berarti sudah jelas semuanya ya? Jelas. Baik. Kalau misalnya minasang malu nih mau nanya di sini, nanti minasang bisa itu ya, nanya saya di WA atau di Google Classroom. Oh iya, belum saya ini ya, bagikan link untuk absen ya. Bentar, saya ini dulu ya, bagi ya. Bentar. Mas mau Ini tanya, minasang nggak mau on cam nih. Saya kan pengen kenal sama minasang. Bu, saya mau tanya, Oh hai, silahkan. maksudnya ditulis 5 kali itu gimana ya? Oh iya, bentar ya. Nah, ditulis 5 kali itu maksudnya, tadi kan ada huruf sa.
Nah, huruf sa itu minasang tulis sebanyak 5 kali. Huruf shi 5 kali, huruf su 5 kali, c 5 kali, so-nya juga 5 kali. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Terima kasih. Baik. Nah, itu link apa? Absennya sudah saya share ya. Silakan minasang isi sebelum jam 8 malam ini. Karena kalau lebih dari jam 8 nggak bisa isi minasang. Baik, Bu. Baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas respon aktif dari minasang. Saya juga mohon maaf kalau misalnya di sini suaranya berisik ya minasang. Terus tadi koneksi saya juga ada gangguan seperti itu ya. Saya harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi minasang semuanya ya. Amin. Lalu minasang jangan lupa untuk mengulang materi hari ini ya, supaya minasang tambah hebat bahasa Jepangnya. Itu ya, korede oarimasu, arigatou gozaimasu. Ya, sayonara minasang. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hai. Minasang boleh lift ya.